Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari dari Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 3 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi pendidikan. Materi yang pertama yaitu afektif dalam pembelajaran matematika. Afektif adalah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Secara umum, aspek afektif meliputi sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Yang pertama, minat. Minat akan membantu siswa dalam pembelajaran, mempengaruhi prestasi siswa, juga memunculkan rasa senang terhadap materi yang diajarkan. Adanya minat yang tinggi, maka siswa akan menunjukkan perhatian yang tinggi pada apa yang dipelajari. Tentu saja diikuti dengan rasa senang. 2. Sikap. Sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku atau tidak berperilaku yang merupakan hasil dari atau pernyataan evaluasi terhadap objek sikap belajar, seperti kegiatan teori, kegiatan praktek, lingkungan belajar. Ada 3 komponen dalam sikap, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Kesadaran menunjuk pada aspek kognitif dari sikap yang menyangkut aspek pemahaman ataupun pengetahuan tentang objek sikap, seperti tahu tentang aturan, paham tentang tanggung jawab. 3. Konsep diri. Konsep diri diistilahkan dengan citra diri, harga diri, atau diri yang ideal. Ini menunjuk pada pemahaman tentang diri, deskripsi tentang siapa saya. Pandangan ini menguatkan ke arah masa depan atau memberi kekuatan untuk menggapai cita-cita. Yang keempat, nilai dan moral. Nilai dan moral adalah menjadi pegangan bagi siswa dalam mengatur tingkah lakunya. Nilai dan moral memberi rambu-rambu apakah perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, nilai dan moral ini akan memberi rasa aman, nyaman terhadap diri dan lingkungan. Untuk pengembangan instrumen aspek afektif ditempuh dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan digunakan sebagai acuan pembelajaran. 2. Mengembangkan definisi konseptual setiap aspek hard skill yang akan dipelajari siswa. Yang ketiga, mengembangkan definisi konseptual integrasi antara hard skill mata pelajaran tertentu dengan aspek afektif. Yang keempat, mengembangkan definisi operasional setiap aspek yang akan diukur. Yang kelima, menetapkan indikator pencapaian mata pelajaran. Dan yang keenam, mengembangkan instrumen dikembangkan berdasarkan pilihan aspek afektif dan sikap pengukurannya. Materi yang kedua yaitu penerapan dan pengembangan dalam motivasi matematika dalam pembelajaran. Pertama, pengertian motivasi. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti gerak dan dorongan untuk bergerak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan tertentu. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi motivasi. Dengan adanya motivasi, peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Yang pertama, mendorong manusia untuk bertindak atau berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan.
Yang ketiga, jenis-jenis motivasi. Adapun bentuk motivasi belajar di sekolah dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena di dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa, yang mendorong untuk melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor intrinsik, yaitu minat, ekspektasi, dan nilai. Yang ketiga, tujuan. Dua, faktor ekstrinsik, itu faktor dari keluarga dan lingkungan sekolah. Yang kelima, strategi menumbuhkan motivasi belajar. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, saingan atau kompetensi. Yang kelima, pujian. Yang kelima, hukuman, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Yang keenam, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Materi yang ketiga yaitu konsep attitude dalam belajar. Attitude merupakan suatu hal yang menentukan sikap, sifat, hakikat baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Konsep attitude dalam belajar ada tiga, yaitu yang pertama, komponen kognitif, merupakan respon pernyataan sikap mengenai apa yang diyakini. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif merupakan respon pernyataan sikap mengenai perasaan atau apa yang dirasakan. Yang ketiga, komponen konatif. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Fungsi attitude. Yang pertama, sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku. Yang ketiga, sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman. Yang keempat, sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan, seperti faktor pilihan. Kita tidak dapat menangkap seluruh rangsangan dari luar melalui persepsi kita. Oleh karena itu, kita harus memilih mendekati atau menjauhi. Karena harus memilih inilah kita menyusun sikap positif terhadap satu hal dan membentuk sikap negatif terhadap hal lainnya. Faktor eksternal. Yang pertama, sikap objek. Sikap itu sendiri, bagus atau jelek dan sebagainya. Yang kedua, kewibawaan. Orang yang mengemukakan suatu sikap. Yang ketiga, sikap orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut. Yang keempat, media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap. Yang kelima, situasi pada saat sikap itu terbentuk. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian belajar, yaitu yang pertama, gen atau keturunan orang tua. Yang kedua, pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan kemandirian anak. Yang keempat, sistem pendidikan di sekolah. Yang kelima, situasi pada saat sikap itu terbentuk.
Materi keempat yaitu konsep anxiety. Pengertian konsep anxiety atau kecemasan adalah kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri sendiri seseorang dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas. Kecemasan matematika merupakan perasaan tegang dan cemas yang mengganggu proses manipulasi angka dan proses pemecahan masalah matematika dalam kehidupan biasa maupun akademik, serta dapat menghilangkan rasa percaya diri. Fungsi kecemasan yaitu untuk bertindak pada bahaya terhadap ego, sehingga kalau tanda itu muncul dalam kesadaran, ego dapat mengambil tindakan untuk menghadapi bahaya itu. Meskipun kecemasan tidak menyenangkan, namun memiliki arti penting bagi individu yang berfungsi sebagai peringatan bagi individu agar mengetahui adanya bahaya yang sedang mengancam, sehingga individu bisa mempersiapkan bahaya yang mengancam itu. Dan macam-macam kecemasan. Yang pertama, kecemasan objektif atau realistis. Kecemasan akan bahaya-bahaya dari luar. Yang kedua, ada kecemasan neurotis. Kecemasan bila insting-insting tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan berbuat sesuatu yang dapat dihukum. Yang ketiga, kecemasan moral yang timbul dari kata hati terhadap perasaan indikator kecemasan matematika. 1. Mathematic knowledge atau understanding berkaitan dengan hal-hal seperti munculnya pikiran bahwa tidak cukup tahu tentang matematika. Yang kedua, somatik berkaitan dengan perubahan pada kesadaran ubah individu seperti berkeringat atau jantung berdebar kencang. Yang ketiga, kognitif berkaitan dengan perubahan pada kognitif seseorang ketika berhadapan dengan matematika seperti tidak berpikir jernih atau lupa. Yang keempat, attitude berkaitan dengan sikap yang muncul ketika seseorang memiliki kecemasan matematika, misalnya tidak pede. Yang terakhir, faktor penyebab kecemasan matematika. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor mental. Dan yang terakhir, faktor individu. Materi yang kelima yaitu konsep self-efficacy dalam belajar. Pengertian self-efficacy merupakan keyakinan dalam diri seseorang akan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat mempengaruhi situasi dengan baik dan dapat mengatasi sebuah hambatan. Self-efficacy matematika adalah penilaian terhadap diri sendiri terhadap kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah matematika. Tinggi rendahnya self-efficacy seseorang bergantung pada pengalaman pribadi yang dimilikinya. Faktor lain yaitu gender, kemampuan. Dimensi. Yang pertama, dimensi level mengacu kepada persepsi tugas yang dianggap sulit oleh individu. Yang kedua, dimensi strength terkait dengan kekuatan self-efficacy seseorang ketika menghadapi tuntutan tugas atau suatu permasalahan. Yang ketiga, dimensi generality mengacu pada
tahap keyakinan dan kemampuan siswa dalam mengeneralisasikan tugas dan pengalaman sebelumnya. Dan yang terakhir, strategi menumbuhkan self-efficacy. Yang pertama, pengalaman yang telah dilalui. Yang kedua, pengalaman orang lain. Yang ketiga, persuasi sosial. Yang keempat, keadaan psikologis dan emosi. Materi yang keenam yaitu konsep metakognitif dan self atau relutation. A. Konsep metakognitif. Pengertian. Brown mengungkapkan bahwa metakognisi berkaitan dengan pemahaman seseorang tentang pengetahuan yang dimilikinya. Metakognitif adalah pengetahuan seseorang terhadap kemampuan mereka sendiri dalam mengelola informasi, berpikir, dan tentang strategi untuk menyalin tugas-tugas yang serupa. D. Indikator metakognitif. Yang pertama, indikator perencacian. Yang pertama, menentukan informasi, awas, dan petunjuk awal yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kedua, menentukan atau menyusun hal-hal yang harus dilakukan. Yang ketiga, mempertanyakan waktu yang dibutuhkan. D. Memastikan kesesuaian informasi dengan permasalahan. Yang kedua, indikator pemantauan, yaitu A. Mengatur setiap langkah berjalan baik. Yang kedua, menganalisis informasi yang penting untuk diingat. Yang C. Memutuskan langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya. D. Memutuskan langkah selanjutnya jika ada kendala. Yang ketiga, indikator penilaian. A. Memeriksa kembali setiap langkah telah berjalan baik. Yang B. Memeriksa kembali apakah diperlukan pertimbangan khusus lainnya. C. Memperkirakan kemungkinan cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. D. Memperkirakan kemungkinan penggunaan strategi yang telah digunakan. B. Konsep self-regulation. Pengertian. Self-regulation learning adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran, perasaan, dan tindakan atau koneksi afeksi dan aksi yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang yang berorientasi untuk mencapai dalam belajarnya. C. Karakteristik SRC. Yang pertama, mereka familiar dengan dan mengetahui bagaimana menggunakan suatu seri kognitif yang membantu menyelesaikan. Yang kedua, mereka mengetahui bagaimana merencanakan, mengatur proses mental terhadap pencapaian tujuan. Yang ketiga, mereka menunjukkan kemampuan kepercayaan motivasi. Yang keempat, mereka menunjukkan upaya yang besar. Yang D. Strategi. Yang pertama, evaluasi terhadap kemajuan tugas. Yang kedua, membuat rencana di tujuan belajar. Yang ketiga, mengatur materi pelajaran. Yang keempat, mencari informasi. Yang kelima, mencatat hal penting. Yang keenam, mengatur lingkungan belajar. Yang ketujuh, sekuensi setelah mengerjakan tugas. Yang kedelapan, mengulang atau mengingat. Yang kesembilan, mengingat bantuan teman. Yang kesepuluh, meminta bantuan guru. Yang ke-11, mengulang buku pelajaran. Sekian video penjelasan tentang psikologi pendidikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.